Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arga Abdullah Maruf dengan IPM 20.104.0335 dari kelas D Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Radinata Lampung. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pemanfaatan minyak bumi untuk kelangsungan hidup masyarakat mengacu pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Video ini saya pertunjukkan sebagai salah satu pemenuhan tugas UAS mata kuliah Green Economy and Trade yang diberikan oleh Bapak Alif Rahman. Untuk bagian pembahasannya berisi tentang materi-materi berikut ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam atau SDA yakni segala macam hal yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan mensejahterakan kehidupan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya. Apabila digunakan secara terus-menerus, maka sumber daya tersebut akan habis dengan sendirinya. Ciri dari SDA yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama, jumlahnya terbatas dan bisa habis. Yang kedua, waktu terbentuknya sangat lama. Yang ketiga, pembentukan berpengaruh pada lingkungan. Yang keempat, tidak dapat beregenerasi dengan cepat. Dan yang kelima, dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contoh dari SDA yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama adalah emas, besi, aluminium, bahan bakar fosil, batu bara dan material nuklir, dan yang menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini adalah minyak bumi. Jadi, apa sih minyak bumi itu? Minyak bumi adalah suatu campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa kimia, dan yang paling banyak adalah senyawa hidrokarbon yang terbentuk dari dekomposisi yang dihasilkan oleh fosil tumbuh-tumbuhan dan hewan. Terdapat dua golongan produk jadi yang dihasilkan oleh kilang minyak, yaitu produk bahan bakar minyak atau BBM dan produk bukan bahan bakar minyak atau BBBM. Yang termasuk ke dalam BBBM ialah LPG, pelarut, minyak pelumas, gemuk, aspal, malam parafin, hitam karbon, dan kokas. Sedangkan yang termasuk ke dalam produk bahan bakar minyak atau BBM adalah bensin motor, LPG, bensin penerbangan, kerosin, bahan bakar diesel atau solar, minyak bakar, minyak pelumas, malam minyak bumi, dan aspal. Manfaat minyak bumi. Yang pertama sebagai bahan bakar kendaraan, yang kedua sebagai bahan utama dalam pembuatan alat konstruksi, yang ketiga sebagai sumber gas cair, yang keempat sebagai produksi bahan serat, yang kelima sebagai bahan pembuatan perlengkapan rumah tangga, yang keenam sebagai bahan campuran keperluan medis, yang ketujuh sebagai bahan pembuatan produk kecantikan, yang kedelapan sebagai bahan pembuatan peralatan elektronik, yang kesembilan digunakan untuk bidang pertanian, dan yang terakhir digunakan sebagai pembangkit listrik. Proses terbentuknya minyak bumi. Proses dimulai saat hewan atau tanaman terkubur di dalam lapisan kerak bumi selama ratusan juta tahun lalu. Hewan dan tanaman yang mati terkubur akan terbawa ke dalam lapisan kerak bumi melalui pergerakan lapisan lempeng bumi. Kemudian, seluruh sisa hewan dan tanaman yang telah mati, yang telah menjadi fosil, akan bereaksi dengan panas bumi beserta gas alam yang terbentuk secara alami. Sehingga proses tersebut akan mengubah fosil menjadi cairan hitam yang kita kenal dengan minyak bumi. Selanjutnya, bagaimana cara memanfaatkan dan melestarikan minyak bumi? Yang pertama yaitu dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Yang kedua dengan memanfaatkan fasilitas kendaraan umum seperti busway, LRT, MRT, kereta, dan sebagainya. Yang ketiga, mulai bersepeda dan berjalan kaki. Yang keempat, mulai memanfaatkan sumber energi alternatif. Dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan bahan-bahan dari daur ulang. Dampak apabila minyak bumi habis.
Saat minyak bumi habis, manusia akan kesulitan untuk melakukan aktivitas sehari-hari, terutama jika belum menemukan energi alternatif pengganti minyak bumi. Contohnya saja, manusia akan kesulitan berpergian karena kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar minyak. Selain itu, ibu akan kesulitan untuk memasak karena gas yang digunakan sebagai bahan bakar kompor juga berasal dari minyak bumi. Di sisi lain, listrik yang menggunakan energi minyak bumi juga tidak bisa menyala jika minyak bumi semakin menipis jumlahnya. Permasalahan terkait minyak bumi. Tidak bisa dipungkiri, memang pada kenyataannya konsumsi energi paling banyak di Indonesia adalah energi fosil, yaitu minyak bumi dan batu bara. Namun sayangnya, setiap tahun produksi energi fosil selalu menunjukkan grafik penurunan. Diperkirakan cadangan minyak bumi sebesar 4,2 miliar barel yang terbukti dan potensial akan habis dalam waktu 9 tahun dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan energi terbukti baru atau terbarukan. Lalu bagaimana nasib Indonesia jika cadangan minyak bumi akan habis? Di sisi lain, eksploitasi terhadap minyak bumi juga terus dilakukan tanpa memperhatikan kapasitas dan dampaknya. Produksi minyak bumi telah dilakukan lebih dari 100 tahun di Indonesia. Itulah sebabnya mengapa Indonesia termasuk salah satu produsen minyak bumi tertua di dunia. Pada tahun 1977 dan 1995, produksi minyak bumi di Indonesia mencapai sekitar 1,5 juta barel per harinya. Namun, sejak tahun 1995, produksi minyak bumi di Indonesia mengalami penurunan hingga sekitar 700 ribu barel per hari. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan konsumsi minyak bumi saat ini yang mencapai sekitar 1,5 juta barel per hari. Sehingga untuk menutup kekurangan akan kebutuhan minyak bumi, Indonesia perlu melakukan impor minyak bumi. Permasalahan tersebut merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah Indonesia harus bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan isu dan permasalahan energi nasional dengan segera melakukan transisi energi. Transisi energi perlu dilakukan dari energi fosil ke energi baru terbarukan atau yang disebut dengan EBT. EBT memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber energi hingga mencapai 648-300 MW. Dengan potensi sebesar ini sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk melakukan transisi energi. Berikut adalah ilustrasi terkait permasalahan minyak bumi dan data atau grafik terkait konsumsi minyak bumi yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana solusinya terkait permasalahan tersebut? Ya, yang pertama dengan menindak tegas para oknum dan pihak yang melakukan eksploitasi minyak bumi secara ilegal. Yang kedua dengan menciptakan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga dengan mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Yang keempat dengan memanfaatkan fasilitas kendaraan umum. Yang kelima dengan mulai bersepeda atau berjalan kaki. Yang keenam mulai memanfaatkan sumber energi alternatif. Dan yang terakhir dengan menggunakan bahan-bahan dari daur ulang. Materi yang terakhir adalah hubungan antara SDA dengan manajemen. Keduanya memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain. Hal ini diimplementasikan dalam ilmu manajemen sumber daya alam. Manajemen sumber daya alam adalah penerapan ilmu manajemen terhadap sumber daya alam seperti lahan, air, tanah, tumbuhan, dan hewan dengan fokus terhadap bagaimana manajemen mampu mempengaruhi kualitas hidup manusia di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Manajemen sumber daya alam mengatur bagaimana manusia dan alam dapat saling berinteraksi. Biologi konservasi, manajemen air, manajemen lingkungan, sosiologi pedesaan, dan sebagainya bergerak bersama manajemen sumber daya alam, terutama di sektor yang mengeksploitasi alam seperti industri pertanian, pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Manajemen sumber daya alam berfokus pada penerapan ilmu dan pemahaman terhadap sumber daya alam, ekologi, dan kapasitas penunjang hidup dari sumber daya alam tersebut. Oh iya teman-teman, aku punya pesannya untuk kalian semua, yaitu bumi adalah rumah terbaik untuk beristirahat. Berikan yang terbaik pada bumi, maka kamu akan mendapatkan kenyamanannya. Itulah tadi sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon, saya ucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.